agar dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Biar kita lihat di sana persidangannya, sidang kode etik. Pegang catat saya hari ini. Saya akan mengungkap semuanya ini. Seperti yang pernah saya katakan, saya nggak pernah bohong-bohong dalam hal ini. Ya, apa kabar saudara? Kami masih akan membahas kasus dari Chen Xiong. Anda tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu, tepat di tanggal 17 Oktober 2023, kami menyajikan tayangan kepada Anda. Chen Xiong telah dibebaskan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Padahal putusan rapid diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023 oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan 18 Oktober 2023 Polres Labuan Bajo menerbitkan surat SPDP terhadap Chen Xiong dan dipanggil untuk diperiksa menjadi saksi dengan kasus yang sama. Bolehkah hal itu dilakukan dan apa upaya dari kuasa hukum Chen Xiong? Saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari Chen Xiong. Di sebelah kanan kami ada Bang Pahala Sitorus, sehat Bang ya? Dan di sebelah kiri kami ada Bang Monster Siongi. Sehat? Alhamdulillah. Siap. Ya, Bang Pahala, kami ke Bang Pahala dulu Bang Monster ya. Karena kalau dua-dua sebagai kuasa hukum kita tanyai, jawabannya pasti akan sama juga Bang ya. Kalau untuk masalah Chen Xiong Pasti sama. kalau saya menjelaskan tentang hak klien kami dulu yang dirampas baru nanti itu gimana? Boleh Bang. Karena kalau tidak salah kami dengan peristiwa yang kami ikuti, Chen Xiong setelah putusan rapid ditahan 24 jam lebih Bang ya, di Polres. Silakan Bang Pala. Ya. Jadi untuk meluruskan kesimpang siuran yang terjadi, karena beberapa hari yang lalu kami selaku kuasa hukum dan mungkin masyarakat di seluruh Indonesia ada menonton wawancara Kapolres Labuan Bajo yang beliau menyatakan meluruskan pernyataan kami selaku kuasa hukum terkait pembebasan klien kami Chen Xiong yang tidak tepat waktu sesuai dengan putusan hakim pra peradilan. Jadi perlu kami tegaskan bahwa pada tanggal 16 Oktober yang lalu, tepatnya pukul 10.30, gugatan pra peradilan itu sudah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Klien kami selaku pemohon, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolres Labuan Bajo masing-masing termohon 1, 2, dan 3. Itu dalam putusan hakim mengabulkan gugatan kami sebagian yang di dalam putusan itu antara lain menyatakan segala keputusan dan segala peraturan yang ditetapkan oleh termohon ya untuk klien kami selaku pemohon itu sudah dinyatakan batal. Baik. Dan selanjutnya satu lagi putusan itu bunyinya menyatakan klien kami selaku pemohon harus sudah dibebaskan sejak putusan itu diucapkan. Artinya pukul 10.30 itu harusnya sudah bebas. Namun kita kan tahu ada proses perjalanan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai ke
Polres Pelabuhan Belawan karena klien kami Chin Siong itu kan ditahan di rumah tahanan polisi Polres Pelabuhan Belawan. Dan perlu kami juga informasikan bahwa pada pembacaan putusan sidang pra peradilan itu hadir kuasa hukum dari Bitkum Polda Sumatera Utara. Bahkan hadir juga dari penyidik pembantu Polres Pelabuhan Belawan pada waktu itu. Ya. Jadi ketika sidang ditutup, kami selaku kuasa hukum beserta keluarga klien kami langsung menuju ke Polres Pelabuhan Belawan. Sampai kami di Polres Pelabuhan Belawan, kami cari informasi Kapolres tidak ada di kantornya, Kasat Serse tidak ada di kantornya, sehingga kami menghubungi langsung Kasat Tahti, ya, itu Siahaan, dan saya langsung menyerahkan fotokopi petikan dari putusan itu, supaya kami berharap Kasat Tahti selaku unsur pejabat utama di Polres Pelabuhan Belawan dapat berkoordinasi dengan pimpinannya, sehingga putusan pra peradilan itu yang memerintahkan Chin Siong harus dibebaskan sejak putusan itu dibacakan dapat terlaksana, kan gitu. Ya. Seiring dengan itu, kami mencoba menghubungi pihak Kasat Serse. Lagi-lagi piket Serse menyatakan bahwa Pak Kasat lagi di luar, lagi ada kegiatan di Pelindo, kan gitu. Ya mungkin sekitar jam 5 udah selesai itu kegiatan, sudah di sini mereka. Atau jam 17 itu ya, kalau jam 5 sore. Abang sampai ke Polres Belawan di pukul berapa? Saya sampai Polres Belawan itu masih sekitar pukul 11. Pukul 11? 15 gitu lah. Baik, 11.15. Nggak sampai pukul 12. Ya, gitu. Nah, setelah itu, karena kami juga pada hari itu sekira pukul 16 sudah membawa salinan putusan ini ke Sepri Kapolres. Baik, kami serahkanlah satu rangkap yang fotokopinya dengan menunjukkan yang aslinya. Ya. Selang beberapa menit kemudian Sepri mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima. Alasannya? Putusan ini. Alasannya bahwa mereka hanya menerima salinan putusan yang berasal dari pengadilan negeri. Baik, kan gitu. Setelah itu saya berkoordinasi lagi dengan Wakapolres, dan ada bukti chattingan Wakapolres menyarankan saya untuk menyerahkan salinan itu kembali, bahkan yang kami serahkan itu yang asli kepada Spri, menunggu Pak Polres datang, kira-kira begitu. Baik, ya. Bahkan chattingan itu difoto oleh Spri-nya untuk bukti bahwa ada saran dari Wakapolres pada waktu itu. Lagi-lagi setelah kita serahkan 5 menit kurang lebih itu putusan salinan putusan itu diantar ke kami, karena kami waktu itu masih menunggu di tempat duduk di pelataran parkir itu. Ya. Pertanyaan kami kembali, kenapa? Alasan yang sama, bahwa mereka hanya menerima salinan putusan yang dari pengadilan negeri. Baik, kan gitu. Kami tetap bertahan. Ya, seluruh keluarga dan kuasa hukum tetap bertahan, karena kami mau klien kami dibebaskan sesudah putusan itu. Ya. Karena 1 menit saja orang ditahan tidak sesuai dengan ketentuan, itu sudah perbuatan melawan hukum. Baik, sebentar Abang Pala. Abang sampaikan, Abang selaku tim kuasa hukum sudah memegang salinan putusan, dan itu Abang bawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Dan Abang sampaikan juga tadi
ada kuasa hukum dari kepolisian Pak ya, dari Bitkum dan juga dari penyidik hadir Pak ya, dari Polres Belawan ya. Ada Di Prapit itu dalam ya, sidang putusan. Bribka Andre. Ya. Namun bahkan berpelukan dengan Pak Longser. Baik. Apakah ada prosedur tertentu yang mengatur kuasa hukum dulu yang bisa mendapat putusan salinan putusannya dibanding pihak kepolisian atau seperti apa sebenarnya? Jadi gini, inilah yang tidak membaca pasal 226 KUHP secara utuh. Bunyinya apa Pak? Ya, kalau bunyinya itu kan kuasa hukum itu pada saat itu bisa menerima petikan putusan. Petikannya. Baik. Nah, yang kedua, bahwa jaksa penuntut umum dan penyidik kan gitu diberi putusan oleh pengadilan. Ya kan? Kalau untuk kuasa hukum, dia atas permintaan mendapatkan itu. Kalau JPU dan penyidik tidak atas permintaan, memang mereka mendapatkan putusan itu. Tapi mereka tidak membaca di penjelasan. Yang dimaksudkan bahwa JPU dan penyidik mendapatkan salinan putusan itu, di penjelasan itu secara cuma-cuma. Tapi itu juga sebenarnya di pasal 226 itu peradilan umum, bukan pra-peradilan. Bukan Prapit Bang ya? Bukan. Kalau ada di situ kuasa hukumnya dari Bitkum, kan langsung aja diminta supaya hak kemerdekaan orang jangan ini. Buktinya kami anggota kami kuasa hukum juga minta ke Panitra langsung dapat. Jadi ada bedanya. Kalau mereka tidak perlu meminta, datang aja udah dikasih. Kalau kami harus meminta pakai permohonan. Jadi pengertian diminta itu harus ada permohonan. Kalau mereka nggak pakai permohonan, automatically asal mereka datang ke Panitra dikasih. Ini kan persoalannya bukan di situ. Persoalannya begitu mereka tidak dapat memenangkan pra-peradilan itu, mereka nggak peduli dengan situasi itu. Menurut saya begitu. Coba kalau mereka, ini kan ada hak-hak kemerdekaan orang yang tidak boleh dilanggar. Mereka langsung aja begitu ketuk putusan ikuti Panitra. Mana salinan putusan supaya kami bisa bebaskan itu. Baik. Ya, karena ketentuan di pasal 226 itu bedanya kalau kami meminta salinan putusan itu dengan permohonan. Baik. Kalau penyidik dan JPU tidak dengan permohonan. Jadi mereka salah tafsir. Gitu. Ya. Baik. Yang pertama. Ya, Bang Pala. Sudah dikembalikan tadi Abang sampaikan oleh Sepri di pelataran parkir, warga menunggu di situ, lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi karena kami lama menunggu dan menunggu, akhirnya sekira pukul 00:05 karena kami mendapatkan informasi bahwa Kapolres ada di ruang kerjanya, maka kuasa hukum waktu itu dipimpin Pak Longser beserta keluarga mencoba untuk menemui Kapolres supaya ada ketegasan untuk dapat dikeluarkan pada sebelum pukul 00 sudah dihubungi Kapolres, diupayakan ada WA, ada chattingan. Pukul 15.48 Kapolres membaca chattingan dari Pak Longser waktu Pak Longser Siombing mengirimkan petikan putusan itu. Ada jawaban? Tidak dijawab. Tidak dibalas, Bang? Tidak ada. Baik. Ya. Lalu pukul 00. Ketika mendapatkan, saya ulangi, ketika mendapatkan informasi bahwa Kapolres ada di ruang kerjanya, Pak Longser Siombing beserta keluarga mencoba menghubungi, namun dihadang. Ya, mencoba menemui ke ruang kerjanya, namun dihadang oleh petugas kepolisian yang berjaga pada malam hari itu. Maka hampir terjadi suatu clinch ya, sampai ada suara gaduh di sana. Kan begitu. Ya, bahkan yang paling lucu, Pak Kapolresnya menyampaikan kepada Pak Longser,
mereka Gelar perkara akan gelar perkara dulu. Ini mereka ini bukan komisi judisial. komisi yudisial yang mau menilai putusan. Oke, maksudnya gelar perkara apa? Apakah ada dijelaskan oleh Kapolres? Ya, itulah yang kita juga nggak paham, karena selama kita juga sekolah hukum nggak pernah kita belajar tentang gelar perkara dari putusan peradilan. Kan gitu. Tapi Ya. di peradilan umum ada, Pak? Nggak juga yang namanya putusan, kalau nggak nerima di tingkat pengadilan tingkat pertama ya banding. Nggak terima di pengadilan tingkat banding ya kasasi. Itu yang ada, tidak ada gelar perkara dalam putusan pengadilan. Gelar perkara itu menentukan apakah ya alat bukti sudah cukup untuk menetapkan orang menjadi tersangka, itu baru ada gelar perkara. Baik. Kan gitu. Ya. Jadi pada pukul 1 pagi tanggal 17, saya dan Pak Longser diundang oleh Kasat Serse untuk berbicara di ruangannya. Kami ikut selaku orang tua, karena kami menganggap Kasat Serse itu usia anak kami. Kami ikut. Ya. Lagi-lagi Kasat Serse dengan pendapatnya menyampaikan ke kami bahwa mereka karena belum menerima salinan putusan dari pengadilan negeri, maka mereka belum dapat menindaklanjuti putusan itu untuk membebaskan Chin Xiao. Baik. Kan itu. Ya. Itu kami sampai lebih setengah jam saling memberikan pendapat, tapi pada waktu itu juga tidak menemui titik kesepakatan. Akhirnya Sudah dikeluarkan. ya tidak dikeluarkan, maka akhirnya kami tinggalkan Lapores itu sekira pukul 14.30, pukul 3 pagi. 30 kali bahasa diplomasi. Ya, Sudah dikeluarkan selesai. gitu. Baik, tapi selain gelar perkara, kalau tidak salah kami ada pernyataan mungkin dari kepolisian, kasus tersebut P21. Gini, ya. Baik. Kalau P21 itu saya kira itu nggak perlu kita campurin. Tapi yang pasti begini, pada tanggal 20 Oktober 2023, ya kan? Baik. Sekira pukul 17, klien kami telah melaporkan AKBP Joshua Tampugolong sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan yang dalam gugatan pra peradilan termohon 3 yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat pembebasan klien kami, itu kami laporkan ke Polda. Baik. Jadi yang melaporkan langsung klien kami, Chin Xiao, dan kami dampingi. Baik. Yang kami duga telah melanggar pasal 333 KUH pidana. Baik. Merampas kemerdekaan. Ya. Dengan ancaman hukuman 4 tahun. Ya. Baik, Bang Bala. Berarti klien Abang dikeluarkan pada tanggal 17, Bang ya? Ya, sekira pukul 14.30. Kami juga mengikuti saat itu. Abang tidak di Polres ya? Ketika yang itu kami melihat yang mendampingi adalah Bang Longser Sionting ya. Bang Longser, kami ingin tahu juga Bang Longser, karena ketika keluar kami melihat ketika kami meminta Abang dan juga klien memberikan statement, Abang langsung diarahkan ke ruang Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Apa yang terjadi di dalam, Bang? Terima kasih. Saat itu Chin Xiong klien dikeluarkan dari rutan, kita dibawa ke ruang penyidik. Walaupun dalam hati saya itu berat. Artinya dari ruang tahanan harus segera pulang, menghirup alam Belawan. Karena rencana aku hari itu mau ke Pantai Belawan, ternyata terhalang karena harus masuk ke lantai 2 kamar ekonomi. Siapa yang ada di dalam? Ya penyidiknya, penyidik pembantu Aibda Sarto. Ternyata mereka kumpul ada sama ketemu saya kebetulan kenal dengan AKP
Resmanto Purba dari Ditkumpolda. Kapolresnya, Kasat Sersenya, Wakapolres ada naik ketemu di ruang aula reserse, tapi kita tidak tahu apa materi pertemuan di sana, tapi segelintir ada bahasa-bahasa gelar perkara. Waktu itu saya masih melawak, ya, kita ini menjadi komisi yudisial, mengevaluasi, tapi ini lawaan, mengevaluasi putusan Prapit. Setelah itu apa yang terjadi, Bang? Artinya Setelah di itu- dalam itu Abang tidak bertemu dengan Kapolres, Bang? Oh tidak, saya nggak bertemu. Hanya saya bawa klien ini ke ruangan penyidik untuk menandatangani surat pencabutan status tersangka. Pencabutan. Di situ ada pencabutan, tembusannya diserahkan ke Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuan Diri. Nah, begitu. Jadi cepat ditandatangani berita acara pengeluaran itu, kan itu intinya jam 14.30 di hari Selasa 17 Oktober. Boleh saya cerita panjang lagi? Boleh, Bang, silakan. Oke. Salam presisi Pak Kapolri, Pak Kapolda Sumut. Kami dengan Pak Pahala terus tidak ada rasa kebencian. Benar-benar dari hati paling dalam adalah sebagaimana amanah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di butir kelima, keadilan sosial. Kenapa saya ungkapkan ini? Mari kita dengarkan dan kita nikmati, kita hayati putusan Prapit dari 7 poin. Saya baca hanya poin 3, 4, 5. Kita simak ini. Nomor 3, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh para termohon. Yang keempat, memerintahkan kepada para termohon peradilan untuk mengeluarkan dan seterusnya. Ini yang paling penting adalah nomor 5, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan hak serta martabat. Yang ingin saya tegaskan di sini, saya mohon kepada Pak Kapolres sama Kapolda Sumut, belum dilakukan pemulihan nama baik Chen Xiong. Bayangkan dulu sama istri, anak dan keluarganya, anak-anak dengan orang masih kecil, belum dipulihkan. Hari Kamis malam sudah menerima ada 2 surat, 1 SPDP tembusannya kepada klien kami dengan urutan nama Chen Xiong dan seterusnya dengan status sebagai terlapor. 1 lagi surat panggilan yang menambahkan ada 2 pasal yang pada awalnya sebelum Prapit atau proses Prapit 2 pasal, penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan 374 dan atau 378 KUHP, hanya 2 pasal toh. Tapi di surat panggilan yang kemarin itu penambahan pasal 372 KUHP. Untuk pasal 64 itu perbuatan berlanjut. Semoga harapan kami sama penyidik, tolong tunjukkan bukti-bukti autentik dan valid dan bukti primer. Apa hubungan PT KSP dengan UD Bintang Berlian? Bukti apa? Bahwasannya yang dijual klien kami itu biliknya dijual atas pengelolaan UD biliknya UD Bintang Berlian berupa potongan-potongan besi dan kaleng-kaleng bekas dijual.
buktikan itu milik daripada PT KASP. Sepanjang itu tidak bisa terbukti, kami mohon surat kami kemarin itu kepada Kapolres, mohon diekspos, digelar perkara itu, sedang diundang untuk dihentikan penyidikan. Nah, kami akan siap hadir setelah kami ada pulihkan dulu nama baik klien kami, pulihkan, laksanakan dulu putusan pengadilan ini, pra-peradilan. Kemudian untuk menjaga dituduhnya oknum-oknum Polri yang berlaku kriminatif, adanya perbedaan itu sangat dilarang Kapolri, sangat dilarang itu dalam konsep presisi, itu sangat tidak boleh. Saya ulangi dari awal, sebagaimana saya tanya kepada penyidikan di persidangan pra hari Kamis tanggal 12 Oktober kepada Ibnu Sarto, saudara kapan menerima LP? 523 tanggal 7 Agustus 2023, dia bilang malam hari. Dari mana? Dari Kadep. Oke. Bagaimana Anda menerima hari itu, menerima surat perintah penyelidikan pada hari itu sesuai fakta yang kami lihat di proses rapi? Apakah ini tidak pelanggaran? Saya bangga, tapi kayaknya itu tidak baik dan tidak benar. Karena Perkap nomor 6 tahun 2019, LP itu harus dikonseling dulu, harus dikonseling. Apa alat bukti? Apakah dihadirkan oleh bintang berdiat saat membuat laporan, dan apakah dihadirkan akte pendirian atau perubahan PT KASP? Itu satu. Dan LP itu nggak boleh keserse sesuai peraturan Kapolri. Pengaduan itu harus didistribusikan melalui register yang bagus, pengregistrasian ke Kapolres. Ke Kapolres mungkin harus besoknya tanggal 8 melalui SIPRI atau sistem pengendalian administrasi di Polres Kepulauan Melawan. Nah, yang ingin saya jelaskan, terlalu cepatlah itu penyidikan 18 Agustus. Maaf, bukan mencampuri internal penyidikan. Karena ini menyangkut ahli. Menyangkut ahli, pembukuan dan lain-lain. Ya, baik, Bang Lobster, kita ke Bang Pahala dulu. Karena sudah disampaikan tadi oleh Bang Lobster, Bang, dari tanggal 7 laporan itu dibuat, lalu di tanggal 18 sudah ada penyidikan ya, Bang, ya? Seperti itu ya. Dan tanggal 31 ditangkap, tanggal 1 ditahan. Kalau tidak salah kami, Bang Lobster, Bang Pahala juga sempat membuat laporan ke Polda, Bang. Tanggal berapa, Bang? Jadi gini, sama yang disampaikan oleh Pak Longser tadi, dan setiap orang sama di mata hukum, jadi tidak ada diskriminasi. Ya. Kalau tanggal 7 pukul 19.30 LP dibuat oleh saudara Hendrian di Polres Pelabuhan Belawan, dan malam itu juga surat perintah penyelidikannya terbit, kami juga minta kepada Kapolda Sumatera Utara. Klien kami melapor juga itu pada tanggal 19 Oktober, ya. Tanggal 19 Oktober klien kami telah melaporkan saudara Hendrian, saudara Cipto Ahmad, saudara Henry Virgo ke SPKT Polda Sumatera Utara. Tanggal 19, saya ulangi. Hari ini tanggal 21. Harusnya supaya ada persamaan hak di mata hukum, ya udah terbit juga itu surat penyelidikan, supaya kami jangan salah menilai terkait laporan tanggal 7 Agustus kepada klien kami itu tidak ada di sana by order. Maksudnya seperti yang bilang pesanan, Bang, ya? Ya kan saya bilang by order. Order itu kan pesanan. Maksudnya by order oleh si pelapor tadi, Bang, ya? Ya, supaya tidak ada dugaan kami by order terhadap LP tanggal 7 Agustus pukul 19.30 2023 di Polres Pelabuhan Belawan. Ya, laporan saudara Chin Siong klien kami dan laporan istrinya, ya, yang dibuat di SPKP dan di Renakta tanggal 19 Oktober yang lalu, harusnya ini tanggal 21 sudah keluar juga itu surat perintah penyelidikannya, supaya nggak ada dugaan
ya supaya sama gitu. Dan perlu juga kami ingatkan, kami sampaikan kepada Pak Kapolda, itu laporan Pak Longser Siombing yang ke Bipropam yang melaporkan Kasat Serse, melaporkan Kanit 2 itu Heriswan ya, Erikson, sorry. Nah, saya ulangi Erikson Siahaan dan Aida Sardo dan Brigadir Kepala Andri itu kan tanggal 2 September itu. Sampai sekarang kami belum tahu nih hasilnya, perkembangannya seperti apa gitu. Itu juga laporan saya terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua itu tanggal 12 September tuh. Saya hanya baru dapat konfirmasi by phone itu dari pihak Paminal. Nah, dengan alasan karena pihak Paminal sedang banyak dumas ke polres-polres di daerah yang gitu jauh, sehingga ya mungkin katanya minggu depan ini baru terjadwal saya akan dimintai keterangan untuk tindak lanjut dari LP saya itu. Gitu. Jadi klien kami itu sudah membuat 4 laporan, ya 4 laporan. Yang pertama, Chin Siong itu melaporkan Henry Virgo, melaporkan Hendrian dan Acio itu, Cito Muhammad itu terkait penggelapan. Terus juga melaporkan si Hendrian, Henry Virgo dan Cito Muhammad itu terkait pembuatan laporan palsu. Ya, terus melaporkan lagi si pencurian besi, ya, Rudi. Nah, terus istrinya melaporkan Kasat Serse, Jikri Muammar, dan ada 3 lagi anggota yang menangkap Chin Siong ketika mau mengantar anaknya ke sekolah, yang sudah saya sampaikan anaknya ada di dalam mobil itu juga tanggal 19, karena kami selaku kuasa hukum mendampingi klien kami itu. Dan kemarin Chin Siong melaporkan Kapolres terkait merampas hak kemerdekaannya karena Kapolres tidak melaksanakan putusan pra-peradilan itu sesuai dengan perintah pengadilan, tapi besoknya baru dikeluarkan dengan alasan karena belum menerima putusan, salinan putusan dari pengadilan negeri. Ya, jadi kita minta kepada Pak Kapolda supaya ya disamakanlah, supaya kami tidak ada berpikir bahwa laporan yang dibuat Adrian di Polres Pelabuhan Belawan itu by order. Supaya nggak ada pikiran kami begitu. Ya. Bang Pahala bilang tadi by order, Bang. Kalau Abang gimana? Saya Ada dugaan juga. ada kerasnya, juga keras. Saya mau menyatakan ini sesuai peraturan Kapolri tentang pembentukan Komisi Kode Etik. Tidak ada lagi alar rintang kasus ini, putusan pra-peradilan yang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap dan sangat mengikat. Kami mohon kepada Pak Kapolri, dalam hal ini Kadif Propam Mabes Polri, sama Irwasum, sama Biro Wasidik Barreskrim Polri, dengan hormat kepada Bapak Kapolda Sumut agar dibentuk Komisi Kode Etik Polri terkait putusan pra-peradilan. Kami ulangi, mohon kami diberi keadilan klien kami agar dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Biar kita lihat di sana persidangannya, persidangan sidang kode etik, itu kami tunggu, kami harapkan. Kemudian pengaduan kami, saya mengadukan Kasat Serse dan anggotanya pada tanggal 2 September adalah paling intinya 2 kali undangan wawancara kepada saudara Chin Siong, klien kami. Kami sangat kooperatif, saya sebagai pengacaranya menghadirkannya, membawanya dengan baik-baik di ruangan penyidik. Tetapi sampai saat ini tidak ada dilakukan wawancara. Mohon Pak Kapolda ditertibkan ini. Mohon Bapak Kapolda ditertibkan ini, karena ini kecintaan kami. Bukan ada mempermalukan, kami sangat cinta kepada penegakan hukum, kepada Polri. Kemudian mohon dikabari kepada kami surat perkembangan proses di Propam. Sampai sekarang kami tidak memperoleh hanya sekali. Kemudian pengaduan Pak Pahala Sitorus yang mengadukan Kapolres Pelabuhan Belawan, yang paling
paling menyakitkan hati kami, yang paling menyedihkan hati kami, pengingat terhadap profesi klien kami, apakah itu dibusuk atau apa namanya disuruh mencabut surat kuasa kepada pengacara, ini sangat menyukai hati kami. Dan ini pun sampai sekarang surat pemberitahuan perkembangan pemeriksaan probam belum ada. Saya kira demikian. Masih boleh kita lanjutkan beberapa hari kemudian. Terima kasih Pak Pra. Ya, Bang Pala. Kalau orang awam melihat kasus ini kasus yang tidak rumit, tapi setelah mereka melihat tayangan kita, kasusnya seperti rumit Bang ya. Dan kami tahu juga, Abang sebagai advokat kawakan juga selalu saja ada yang berbeda dari Abang. Pasti Abang sudah melihat, kalau Abang menyatakan tadi ada dugaan by order di dalam kasus ini. Oh ya, sebenarnya apakah mungkin siapa-siapa orang di dalam ini yang bermain terhadap kasus yang Abang tangani saat ini? Jadi gini, perlu kita juga sampaikan, di dalam tataran kehidupan sehari-hari itu kan ada suatu kegiatan yang bisa dikatakan kepatutan dan kewajaran. Ketika sesuatu itu berproses secara patut dan wajar, sehingga kita tidak ada sifat curiga dan menduga-duga. Gitu. Saya kasih contoh begini. Ketika seseorang yang biasa pulang ke rumah pukul 16.30 karena pulang kerja pukul 16, tapi dia pulang sampai rumah pukul 11 pagi. Baik, pasti akan ditanya, kok cepat kali pulang? Ada apa? Sama juga dengan hal ini. Ketika LP-nya pukul 19.30, itu kan malam, Pak, 19.30, tanggal 7. Tapi malam itu juga terbit surat perintah penyelidikan. Tentu kan ada pertanyaan di situ, ada apa? Satu. Yang kedua, ketika mengamankan klien kami secara paksa, ya, yang sebenarnya tidak patut dengan cara itu, tidak patut. Tadi kan sudah disampaikan, proses wawancara nggak dilakukan, tapi alasan dibuka pra peradilan karena nggak kooperatif, karena nggak adil. Kan kita kasih pemberitahuan. Alasannya kami tidak tunjukkan tiket ke luar negeri. Kami juga kan punya persiapan melindungi klien kami, gitu ya. Terus semuanya yang sifatnya tergesa-gesa kan tanda tanya kita ini, baik, ya, tanda tanya. Tapi kalau kami sekarang bertanya, kenapa laporan Pak Longser tanggal 2 September sampai sekarang tidak tuntas, ya itu wajar bertanya. Karena dari tanggal 2 ke sekarang sudah berapa lama? Tidak ada informasi lanjutannya kan? Gitu. Jadi kalau masalah ada nggak ini dugaan kami ada di sana yang kurang pas gitu ya, atau kira-kira keberpihakan? Ya. Pegang catat saya hari ini. Saya akan mengungkap semuanya ini. Seperti yang pernah saya katakan, saya nggak pernah bohong-bohong dalam hal ini. Waktu saya bilang nanti akan saya ungkap, ada pejabat di Polres Pulau Lawan yang meminta klien kami mencabut surat kuasa, kan saya ungkap. Baik. Terus ada lagi yang lain, saya ungkap. Ini juga di dalam perjalanan klien kami sebagai terlapor pada waktu itu, sampai perjalanan klien kami menjadi tersangka, ditangkap dan ditahan, saya sudah telisik di sana ada sesuatu yang dimanfaatkan, dan itu akan saya ungkap. Baik. Akan kita ungkap ini supaya publik tahu bahwa kami ini
bukan menebar kebencian. Kisi-kisi ada bang. Ya, Rasial. Kisi-kisi. Nanti Nanti bang ya. nanti saya akan ungkap itu semuanya. Tapi udah mengerucut ke satu nama atau ada beberapa nama? Saya kan nggak mau asal bunyi. Saya nggak asbun. Garis bawahi, saya ulangi. Saya tidak asbun. Tapi akan diungkap bang ya. Saya ungkap pada waktunya. Baik. Terakhir bang Longsor Siombing, apa yang ingin disampaikan? Ini sangat mungkin mengingatkan kembali kepada teman rekan-rekan saya yang kami cintai, rekan penyelidik, baik sebagai calon penyelidik dan penyidik. Sesuai pengalaman kami di SPKT Polda Sumut, pengaduan klien kami, Chen Siong, dan Ibu Jenny Wati istrinya, kemarin tanggal 19 dan tanggal 20, harapan kami semoga berkenan Pak Kapolda memerintahkan Kapolres Belawan dan Direktur Reserse Kriminal untuk cek lokasi TKP. Di dalam dunia kriminologi, TKP lah yang berbicara. Bagian dari kebenaran secara formil dan material. Di sana akan kita lihat. Kenapa? Yang kami adukan adalah mobil klien kami 3 unit ada ditahan di sana. Ada 3 unit dan beberapa hari lalu nampak di CCTV ada 2 truk dijual potongan besi milik klien kami dan mohon dicek TKP. Pada saat ditangkap di dalam anak sekolah, anak-anak klien tersangka ada bagian SD, itu juga dicek TKP. Alasannya dikenal dalam dunia penyelidikan adalah bukti segitiga. Salah satu bukti segitiga adalah adanya gambar sketch TKP. Itulah yang berbicara di dalam dunia kriminologi. Itu yang berbicara semua. Jadi nggak ada katanya, nggak ada pemeriksaan random. Kalau random itu masih tak penyelidikan, itu namanya random. Biarkanlah TKP itu berbicara. Harapan kami, pengaduan kami, klien kami di Polda beberapa hari lalu, mohon hari Senin. Kami sangat bermohon, boleh di scan TKP sesuai dengan tugas pokok masing-masing dari Inapis Polda Sumut. Harapan kami seperti itu. Baik, Bang Longser dan juga Bang Malang. Saya tambahin tadi itu. Cek TKP yang dimaksud oleh Pak Longser itu. Baik, di jalan Sumbawa, Pulau Sumbawa, di gudang PT KSP dan UD Bintang Berlian. Kami ulangi, di gudang milik PT KSP milik Cipto Amal, yang di situ ada lokasi sekian ratus meter yang disewa oleh klien Censio, dan di sana ada barang bukti dan bukti-bukti petunjuk yang sangat valid. Nah, terima kasih. Itu maksud saya. Baik. Bukti itu, kenapa harus diminta oleh Pak Longser itu cek TKP? Karena bukti itu di dalam hukum pidana itu harus lebih terang dari cahaya ini. Baik. Jadi bukti itu harus lebih terang dari cahaya ini. Maka harus cek TKP. Dan setelah itu nanti terjadi, saya akan mengungkap yang di hati Bang Prastio. Baik. Rekod yang satu lagi. Baik. Bukti itu adalah mari kita kembali ke belakang. Sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah saya pemerintah mengajukan keterangan ahli dari Profesor Edi Sarif yang saat ini waktu itu Bapak itu dosen di Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Pada saat itu beliau sebagai ahli memberikan keterangan ahli bukti lebih terang dari sinar matahari. Itulah maksudnya TKP berbicara. Mari kita lihat, jangan berangan-angan. Nah, istilah itu juga Pak Wakil Menteri itu bukti primer. Kita lihat di TKP, bukti primer. Bukti primer juga adalah akta notaris UD Bintang Berlian, itu bukti primer menyangkut syarat formil. Nah, itu buktinya saudara Censing, klien kami adalah pemilik usaha itu dan pemilik potongan besi yang dijual. Sekarang siapa yang menjelaskan barang-barang? Siapa yang menguntungkan siapa? Nah, ini mohon Pak penyidik, kita dalami lagi ini. Kami boleh, kami siap berbenah diri untuk siap gelar perkara. Mari kita gelar perkara. Karena sudah 3 kali kami surati Bapak Kapolda permintaan gelar perkara khusus. Sampai detik ini tidak ada. Kemudian saya minta kepada penyidik ahli di Polda, pejabat terkait,
tersangka Chen Xiong agar mohon diaudit PAB tersangka Chen Xiong sebanyak 104 butir pertanyaan tanya jawab yang salah satu pun tidak ada pertanyaan berapa jumlah kerugian, bentuk apa kerugian, 378 menentukan siapa dia, apa keuntungannya berapa rupiah, itu namanya keuntungan. Tapi sampai sekarang ini tidak ada audit. Kemudian saya ulangi lagi, sampai saat ini ada kontradiksi, banyak kontradiksi keterangan saksi. Sudah kalau tidak salah saya 3 kali agar Cipto Ahmad dikonfrontir dengan saudara Chen Xiong sampai saat ini ada respon. Jadi di sini saya ulangi ada keberpihakan. Saya pastikan ada keberpihakan dengan fakta-fakta surat kami ada. Kapolda, baik Belawan, Polres Belawan, jelas ada tanda terima. Ya, baik. Kami tetap melalui prosedur tetap. Terima kasih. Ya, baik, Bang Nusir dan Bang Pala. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di terkait SPDP belum. Ya. Nanti kita akan buka sesi yang baru. Yang baru. Ya, selalu Bang Pala dan juga Bang Nusir, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, Siap. kita nantikan perjalanan dan kabar terbaru dari perjuangan Abang mendampingi Chen Xiong ini. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan 2 orang kuasa hukum dari Chen Xiong. Karena kasus Chen Xiong masih nantikan perkembangannya, karena setelah bebas ternyata masih ada lagi pemanggilan yang dikirimkan oleh kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan Belawan. Seperti apa nanti kami akan menyajikan kepada Anda di sesi berikutnya. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.